Dikisahkan suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka berdua menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Di sini pemandangannya indah-indah sekali, puji Abu Nawas. Benar, aku juga merasa betah di tempat ini, sahut sahabatnya. Ayo kita cari tempat wisata lain, pasti ada yang lebih indah, ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak berapa lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Wah, sayang sekali, padahal aku sangat penasaran. Pasti di dalamnya sangat indah, ucap sahabatnya. Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam. Toh tamannya tidak ada yang jaga, ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya. Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang, lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. Siapa kedua orang ini? Dan kenapa dibawa kemari? Tanya sang raja kepada pengawalnya. Ampun Paduka yang mulia, mereka telah lancang. Mereka berani memasuki taman Paduka, jawab salah satu pengawal. Kurang ajar. Bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun? Bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung, titah sang raja. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. Tunggu dulu Paduka, hanya karena kesalahan sepele, Tuan menjatuhi kami hukuman mati? Tanya Abu Nawas keberatan. Ini sebagai pelajaran, agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku, balas sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja. Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami? Tanya Abu Nawas. Iya, memang benar. Saya suka sekali dengan kuda, jawab sang raja. Lalu keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya? Tanya sang raja kemudian. Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi, jawab Abu Nawas. Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar? Tanya sang raja penasaran. Benar Paduka, tapi saya butuh sedikit waktu. Tidak bisa dalam semalam saja, jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. Baiklah, aku akan menunda hukumanmu. Selama setahun, ajari kudaku bernyanyi. Jika berhasil, kalian akan kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati, ancam sang raja. Terima kasih Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, sungguh mengagumkan. Aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda bernyanyi. Abu Nawas menjawab, kamu benar, tentu tidak ada yang bisa. Mendengar itu, seketika sahabatnya langsung tercengang. Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda bernyanyi? Tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apakah kamu tidak memperhatikan sang raja? Umurnya sudah sangat tua, tapi dia sangat suka sekali berperang. Hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangan, atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua.
Bisa juga dalam kurun waktu setahun, kita yang mati. Siapa yang tahu? Jawab Abu Nawas enteng. Sahabatnya itu hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas.